Hai anak-anak, kita berjumpa kembali di kelas IPA bersama Miss Asti. Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Materi pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.6, yaitu tentang menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita mengenal apa perbedaan dari panas, kalor, dan suhu. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang dimiliki oleh setiap benda dengan suhu tertentu. Dan ketika energi panas ini berpindah, maka disebutlah dengan kalor. Dan ukuran dari panas atau dinginnya suatu benda dikenal dengan suhu atau temperatur. Seperti yang telah kalian kenal, cara kita untuk mengetahui suhu suatu benda, kita dapat menggunakan alat yang bernama termometer. Pada dasarnya, termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Termometer yang paling umum digunakan untuk mengukur suhu badan, ia berisi cairan yang apabila dipanaskan atau terkena suhu panas, ia akan memuai dan menyusut ketika terkena suhu dingin. Oleh karena itu, pergerakan dari cairan yang terdapat di dalam termometer akan menunjukkan derajat suhu. Perlu kalian ketahui bahwa ada 4 jenis derajat suhu pada termometer. Yang paling umum kita kenal adalah derajat Celcius. Akan tetapi, termometer juga memiliki derajat suhu Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Macam-macam derajat pada suhu termometer akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat berikutnya. Sekarang mari buka buku pena 5C halaman 5. Ketika sedang melakukan aktivitas di dapur seperti memasak, kalian tentu akan merasakan panas atau kegerahan. Dari mana rasa panas itu muncul? Tentu saja dari peralatan memasak yang sedang kalian gunakan untuk memasak. Jika kalian perhatikan aktivitas Nina yang sedang memasak, tentu saja sumber energi panas berasal dari kompor yang mengenai panci, kemudian membuat masakan di dalam panci tersebut menjadi panas. Energi panas yang berpindah atau kalor akan menyebabkan perubahan suhu benda. Perpindahan kalor juga menyebabkan perubahan wujud zat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ada 3 jenis zat, yaitu padat, cair, dan gas. Ketika sebuah zat padat menyerap kalor, maka akan terjadi perubahan fasa menuju fase cair, yang dikenal dengan peristiwa mencair. Dan apabila zat cair menyerap panas, maka akan terjadi perubahan menuju fase gas, yang dikenal dengan peristiwa menguap. Begitupun gas yang menyerap kalor, maka akan terjadi perubahan menuju fase padat, yang dikenal dengan peristiwa mengkristal. Selain mampu menyerap kalor, setiap fase zat juga mampu melepaskan kalor. Ketika sebuah zat padat mengalami pelepasan kalor, maka zat padat akan berubah menjadi gas, yang dikenal sebagai peristiwa menyublim. Kemudian, apabila zat gas mengalami pelepasan kalor, maka akan berubah menjadi fase cair, yang mana disebut dengan peristiwa mengembun. Terakhir, ketika fase cair mengalami pelepasan kalor, maka akan berubah menuju fase padat, yaitu terjadilah peristiwa membeku. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Pemuaian merupakan peristiwa bertambahnya ukuran dan volume benda akibat penyerapan kalor. Salah satu contoh pemuaian zat padat yang diakibatkan oleh penyerapan kalor terjadi pada rel kereta api. Perlu kalian ketahui bahwa pada pemasangan rel kereta api diberikan celah kecil antara sambungan rel. Kenapa? Karena rel tersebut akan mengalami pemuaian oleh panas matahari di siang hari. Apabila pada pemasangan tersebut tidak diberikan celah kecil, maka ketika rel mengalami pemuaian atau penambahan panjang, maka akan terjadi kerusakan karena rel tersebut akan saling bertumbukan. Selanjutnya, pelepasan kalor yang menyebabkan penyusutan.
Balon tiup yang berisi udara apabila kalian diamkan sehari semalam, maka keesokan harinya kalian akan memperhatikan bahwa balon tersebut ukurannya berubah menjadi lebih kecil. Hal tersebut terjadi karena udara di dalam balon mengalami pelepasan kalor sehingga balon yang kamu lihat akan terlihat menyusut. Nah, hal sebaliknya akan terjadi jika kalian menempatkan balon di tempat terbuka atau yang terkena paparan sinar matahari, maka balon itu akan meledak sebab udara di dalam balon mengalami pemuaian. Sedangkan elastisitas balon tidak lagi mampu menahan besarnya udara yang memuai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kerjakanlah soal-soal latihan yang diminta. Kita akan membahas jawaban pada soal-soal tersebut di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.